Mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Jessica Hanafi, saya dari Life Cycle Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya sering juga bantu NCSR untuk jadi trainer untuk GRI Sustainability Reporting. Kemudian tapi sebenarnya ekspertis saya di life cycle assessment. Nanti kita akan gali lebih dalam apa itu life cycle assessment. Kebetulan saya juga aktif di working group member sebagai working group member di ISO untuk development of standard, ada di environmental labeling, ada di life cycle assessment, ada di energy management, dan juga circular economy. Kebetulan di life cycle assessment saya juga project leader di ISO untuk development of standard atau untuk development of standard atau revision of standard, ada masih ongoing saat ini beberapa standar. Dan saya juga chairwoman di ProLCAs, Indonesian Association of LCA and Sustainability Professional. Nanti bisa kita gali lagi apa saja. Judul hari ini saya Maximizing Sustainability with Life Cycle Assessment, a Practical Guide for Business. Sebenarnya kuncinya yang mau disampaikan hari ini adalah bagaimana mengkoneksikan antara life cycle assessment dan sustainability reporting. Sepertinya ini adalah dua dunia yang berbeda tapi saling bersangkut paut. Nah, nanti ini ceritaannya di hari ini. Tapi saya mau kita bentukannya interaktif, Bapak Ibu sekalian. Maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang ada kelihatan di layarnya ada yang pakai video. Halo Bapak-Bapak. Tapi saya sifatnya interaktif, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah, misalnya silakan raise hand atau taruh di chat, boleh juga pertanyaan-pertanyaannya nanti supaya bisa kita bahas nanti. Terima kasih, sedikit pembuka. Nah, kalau kita bicara tentang sustainability, tentunya Bapak Ibu sekalian di sini udah kasih ya tentang bahwa sustainability is relevan, bukan hanya relevan, mainstreaming bahkan ya. Semua orang bicara tentang sustainability, bahkan seringkali latah tentang sustainability, apa-apa dibilangnya sustainability. Sehingga belum tentu sustainability aspeknya masuk di sana gitu. Mungkin di dalam LCA yang akan saya tampilkan di sini banyak relevansinya hubungannya dengan environment. Tapi sebenarnya di balik itu juga ada aspek sosial. Dan kebetulan life cycle assessment saat ini tidak hanya untuk aspek lingkungan, environmental LCA, kita punya ELCA, tapi juga ada SLCA alias social life cycle assessment. Kemudian ada juga life cycle costing tentunya. Nah, being sustainable is relevant, kita lihat dari industri tentunya Bapak Ibu di sini juga ada banyak ya Bapak Ibu effort-effortnya nih, saya klip-klip saja yang ada di kiri ini ada tentang sustainability link bond. Kebetulan Java kami bantu juga di pembuatan LCA-nya. Setelah itu dapat LCA, dicari, capitalize dari hasil LCA tersebut apa yang bisa kita financing seperti apa yang bisa kita lakukan. Inovasi botol pertama, paspa plastik, fair trade, atau bahkan ini ya free trade deal ya ini referendumnya dan lain-lain. Ini banyak sekali kalau kita kumpulkan effort-effort yang kita sudah lakukan tuh banyak sekali. Nah, kalau kita lihat drivers to sustainable development. Isi mata kuliah ya? Halo, iya. Ini oke. Lanjut Mbak Jessica. Nah, drivers to sustainable development itu sebenarnya hanya 4 ya, atau bukan hanya 4 sih. Dari dulu 20 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu saya menggeluti life cycle engineering, life cycle assessment dan life cycle engineering. Dulu itu 4 ini. Pertama adalah environmental conscious society, kemudian ada government regulation,
ketiga ada competitive advantage, dan keempat ada sustainable atau green financing. 4 benefit of being sustainable dan juga menjadi motivation, menjadi driver dari being sustainable karena 4 aspek ini. Sekarang 20 tahun kemudian ini juga masih sama tapi sedikit bergerak. Misalnya apa? Environmental conscious society sekarang orang pada nyariin karbon, misalnya karbon market gitu ya. Wah, saya mau yang impact-nya rendah, mau minta dari investor itu minta activity apa nih yang green activity, karena kalau enggak sustainable atau green or social aspeknya tidak ada, saya nggak mau funding atau bahkan investornya akan tarik dananya dari situ. Biasanya itu adalah isu-isu. Saya imagine Bapak Ibu sekalian berdiri di sustainability reporting, tentunya sering juga ditanyakan, mendapatkan pertanyaan dari investor, ya. Oh, sudah melakukan ini belum? Sudah melakukan ini belum? Ayo isi yuk rating kami, isi yuk kuesioner, tolong ya, ini perusahaan sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G atau belum, kita seperti itu. Sehingga ini menjadi drivers agar perusahaan kembali menggali, oke, apa yang harus kita lakukan ya, nextnya apa ya, itu seperti itu. Mencari ide apa yang harus dilakukan next. Tahun ini mau report apa, tahun depan mau report apa, tahun selanjutnya mau report apa, itu kadang-kadang stressful ya. Kita jadi harus punya ide gitu kan ya, Bapak Ibu sekalian. Mau kegiatan apa nih, inovasi apa lagi nih gitu, mau ditaruhnya di sustainability reporting misalnya. Nah, LCA adalah salah satu cara untuk menentukan gitu ya, untuk identify kira-kira environmental hotspot-nya di mana, ataupun social hotspot bisa saja. Kemudian activity apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki hotspot ini, itu key-nya. Nah, sekarang pada saat kita punya 4 ini, dorongan yang paling kuat di Indonesia dan mungkin juga di in the region ya, Southeast Asia ini adalah peraturan. Ya, kalau nggak ada peraturan, nggak jalan. Gitu ya. Kalau nggak ada dorongan nanti kena sanksi, nggak jalan kalau di Indonesia. Yang voluntary itu jarang. Jadi saya appreciate teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sebelum ada peraturan sudah bikin sustainability report, sudah melakukan LCA ataupun sudah melakukan hal-hal lain yang beyond, padahal belum ada aturannya. Kalau dulu peraturan tentang lingkungan misalnya itu hanya masuk dari pintu operation masuk. Sekarang dengan adanya sustainable finance, keuangan berkelanjutan, adanya regulasi tentang sustainability report, regulation mengenai harus report ini masuk dari pintu kedua, yaitu dari pintu corporate communication kalau bisa dibilang, atau lebih tepatnya lagi sustainable finance office, ya, finance CFO office lah. Jadi 2 ini yang tadinya berjalan sendiri-sendiri, biasanya nih Bapak Ibu, kalau orang operation mau bikin suatu aktivitas, inisiatif, mau beli barang, mau beli mesin, selalu kendalanya adalah budget. Itu adalah kendala utama. Nah, pada saat muncul sustainable financing, tiba-tiba dari bagian finance tanya, ada project yang green nggak? Nah, pertanyaannya gitu. Ada project yang green yang bisa saya funding nggak? Nah, sehingga ini 2 bisa saling connect. Di sini matchmakingnya. Yang satu punya project tapi nggak punya funding, ya. Yang satu punya funding nggak tahu mau dikemanain. Nah, jadi ini digabungkan di sini, nyatu. Jadi bisa seirama. Di Indonesia salah satu yang paling menggebrak saya, mungkin bahasanya menggebrak, adalah proper. Dari tahun 2018 proper mulai sounding oke, LCA akan masuk sebagai salah satu indikator untuk proper hijau dan proper emas.
Di tahun 2021 akhirnya, tadi 2018, di 2021 akhirnya keluarlah peraturannya, gitu ya. Siap atau tidak siap, pokoknya harus bikin LCA untuk ke proper. Nah, LCA di proper ini adalah satu-satunya pertama di dunia yang mengadop LCA di dalam public policy supaya sustainability bisa terukur dan ada data-data kuantitatif yang bisa menjadi dasar. Kuncinya adalah science based. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu sering dengar juga ya science based initiative, science based target initiative gitu ya, SBTI. Kemudian semuanya mesti ada dasarnya dan lain-lain. Nah, inilah kenapa kita perlu pentingnya LCA. Ada berbagai macam path to sustainability yang saat ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari Bapak Ibu masuknya dari sustainability reporting, perusahaan diharuskan membuat sustainability report. Gitu ya. Pada saat dia mau bikin sustainability report, perusahaan biasanya bingung, saya mau melaporkan apa gitu. Nah, biasanya yang kita cari, yang kita gali adalah apa yang sudah dilakukan oleh tim operation dari berbagai divisi, apa yang sudah dilakukan. Kemudian dari yang sudah dilakukan itu ya kita lihat apa yang kira-kira relatable dengan sustainability, yang mana yang ini adalah sustainable activities, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bilang sustainability reporting mungkin mulainya 2017 dan LC itu 2018, yang lain-lain ini juga merupakan path. Ya, jadi tidak satu arah saja. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sudah punya life cycle perspektif, ya, environmental management system, sistem manajemen lingkungan sudah punya, dia terbayang, oh perspektifnya seperti apa nih dari ujung ke ujung produknya, gitu. Kemudian ada juga yang kalau masuknya awalnya, oh saya mau ngukur dulu, saya mau bikin LCA dulu, setelah saya ukur, saya bisa tahu nih yang lain-lain dan kemudian saya bisa communicate. Ada nggak yang seperti itu? Ada, gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang awal-awalnya mungkin dorongan bikin LCA-nya karena market driven, ya. Jadi Bapak Ibu saat ini di luar sana di global ada dorongan untuk misalnya buildingnya mesti green, kemudian semua materialnya harus punya environmental product declaration, environmental footprint, carbon footprint, water footprint, atau apapun itu. Untuk menghasilkan EPD, kita harus melakukan LCA. Jadi ini saling nyambung nih. Nah, ada juga, nah itu tadi 2 jalur, ada 3 jalur ya, udah ya. Disuruh bikin sustainability report, jadi sustainability-nya mulai. Disuruh bikin LCA, sustainability-nya mulai. Yang ketiga, diminta oleh buyer-nya untuk provide environmental product declaration. Ada ini banyak untuk ekspor market biasanya. Ya, sehingga kemudian dia bikin LCA. Belum tentu dia punya sustainability report, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang paling sering dan yang paling mendasar sebenarnya, efisiensi. Tidak ada perusahaan dimanapun di dunia yang tidak mencari efisien. Bagaimana kita bisa lebih efisien, lebih efisien, lebih efisien. Dalam kegiatan mereka untuk mengejar efisiensi ini, mereka melakukan berbagai macam kegiatan, including sampai yang sekecil-kecilnya ngecekin apakah ada pipa yang bocor, apakah ada keran yang bocor, gitu ya, atau kayak 5S misalnya. Itu adalah yang the lowest hanging fruit, resource efficiency. Di sini manage dan improve. Nah, segala aktivitas yang tadi saya sebutkan itu adalah bahan untuk sustainability reporting. Itu ada semua bahan, ya. Jadi seringkali kami temukan, saya membantu perusahaan-perusahaan juga di 2 aspek ya, bikin LCA iya, communication iya, ya, communicate the sustainability reporting. Semua bahan-bahan
apa saja efisiensi yang dilakukan, melakukan LCA, eco-label, ataupun anything in between, itu semua adalah bahan kita mereport. Karena di dalam sustainability strategy yang kami usung, itu ada 3. Measure, manage, communicate. Measure, manage, communicate. Pada saat kita communicate, misalnya kita masuknya dari pintu SR ya, kita pintu SR, kita ditanya berapa energi consumption yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanyaannya itu, berapa water yang withdrawn, berapa water yang dikonsum, berapa banyak waste-nya, segala macam itu adalah semuanya data. Problemnya gitu ya, problemnya banyak perusahaan yang belum mempunyai data atau datanya scattered ya. Mungkin saya ralat, bukannya tidak punya data, punya data. Tapi datanya semua dimiliki oleh setiap departemen. Departemen-departemen semua punya datanya masing-masing. Sehingga pada saat kita menggabungkan jadi satu gitu ya, kita identifikasi di sustainability report-nya setengah mati gitu ya Bapak Ibu ya, setiap kali kumpulin data. Nah, di dalam pada saat kita kumpulkan data, kita tentunya harus punya measurement ya, apa yang di measure. Di sini masuklah tambahan life cycle assessment. Kita measure environmental impact-nya. Ya, yang di measure di LCA itu tidak hanya inventorinya, alias berapa jumlah energi, berapa jumlah waste, berapa jumlah air, dan lain-lain. Tapi apa impact, dampak lingkungan dari penggunaan energi tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagaimana cara melakukan LCA dan apa yang diukur. Setelah kita measure, kita tahu di mana hotspot-hotspotnya, yang mana yang impact-nya itu tinggi. Ya, kalau kita melakukan energi, mungkin yang paling simple energi audit kita kelihatan yang mana energi paling tinggi. Tapi energi impact-nya itu bisa ke greenhouse gas emission, GHG emission, global warming potential. Sehingga energi kita translate menjadi global warming potential. Karena kemudian kita tahu, oh ternyata proses apa yang merupakan hotspot, ya, proses apa, material apa yang menjadi hotspot, gitu ya. Nah, kita identify itu pada saat kita melakukan measurement, pada saat kita melakukan LCA. Nah, pada saat kita tahu hotspot kita di mana, kita kemudian mulai improve, manage. Tadi saya sebutkan, kita tidak lagi meraba-raba apa ya yang mesti saya improve ya gitu ya. Kita tidak lagi meraba-raba, tapi kita spesifik. Yang menyebabkan dampak adalah mesin ini. Kenapa mesin ini punya dampak? Karena apa? Kita misalnya ada bocor atau ada apa gitu ya. Kemudian kita misalnya ganti, atau kita ganti mesin, atau kita modifikasi mesinnya, atau whatever it is yang orang-orang tim operation lakukan. Kemudian apa yang kita tampilkan di sustainability report? Effort pada saat kita sudah mengubah. Kita bilang, oke, kita sudah meningkatkan efisiensi seperti ini, kita melakukan apa? Kita melakukan rejuvenasi mesin misalnya. Atau kita melakukan monitoring, continuous monitoring, atau kita lain-lain bla 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 lagi segala macam yang kita improve. Bahkan sampai kita sebutkan, kita menggandeng supply chain vendor kita, misalnya stakeholder kita untuk ikutan bantu misalnya. Atau kita bilang, karena impact kita adalah di supplier raw material, kita mulai melakukan traceability of our supply chain misalnya. Bisa saja ini semua masuk di manage dan improve. Everything yang kita lakukan, kita communicate. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, setelah kita communicate, kita balik lagi nih. Kita perlu improve. Nah, gitu ya. Seberapa besar improve-nya ini akan muter terus. Jadi ini adalah circle yang tidak pernah berhenti. Measure, manage and improve, communicate. Terus-terusan, continuously. Nah, pada saat kita bicara tentang ketiga hal ini, measure,
manage and improve, dan communicate, orangnya, tim-timnya itu berbeda nih di sini, gitu ya. Jadi mungkin bukan mungkin, di measurement dan manage improve ini adalah operation team, yang communicate adalah corporate communication. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, kuncinya seperti ini. Kalau kita sudah punya activity-nya sudah jelas, sudah baik, sudah komprehensif juga measurement-nya, ya. Measurement sudah komprehensif, melakukan LCA. Kemudian kita sudah mengidentifikasi apa saja yang kita lakukan di manage and improve. Mau report apapun bentuknya bisa, karena basicnya sudah ada. Kenapa saya sebutkan mau report dalam bentuk apapun? Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian familiar dengan GRI. Pada saat 2021 kemarin POJK keluar, POJK itu kan nggak persis-persis banget ya dengan GRI ya, gitu ya. Tapi bahannya, dasarnya, activity-nya, angkanya, informasi indikatornya, semuanya sama. Jadi kita bisa gunakan. Artinya apa? Dengan activity yang sama, dengan data yang sama, kita bisa report ke dua report yang berbeda, GRI dan POJK. Ya. Sekarang itu ada tambahan lagi, misalnya, oh saya lagi ikut rating rating S&P Global, atau rating FTSE, atau rating MSCI, atau apalagi yang lain-lain, banyak banget ratingnya. Ya, pertanyaannya semua sama gitu. Tapi datanya adalah data basic kita di sini. Sama seperti proper. Di proper ada company policy, ada governance, ada technical capacity, ada strategy and planning, ya. Company policy, governance, technical capacity ini masuknya mungkin technical capacity not so much. Ada juga sih soal actually. Company policy and governance masuknya di GRI itu adalah governance, bagian governance. Ya, pada saat kita lihat governance itu semua di sini. Company policy and governance. Technical capacity masuknya kemana? Training and development kita. 4 something tuh ya, 402 atau berapa? 40 berapa tuh, saya lupa. Strategy and planning masuk nggak? Masuk juga, ada di management approach di depan. Implementation of LCA, inventory database, environmental labeling, ini semua masuk juga di dalam topik-topik kita yang relevan. Jadi ini adalah berkaitan, sangat berkaitan. Sehingga pada saat kita melakukan sustainability report dan kita melakukan sustainability report dan kita melakukan berbagai macam activity, operational activity, kita harus berpikir, oke, yang mana yang paling impactful. Ya, semua akan nanya gitu. Pada saat kita bicara sustainability, Bapak Ibu sekalian, kita udah tahu deh nih, yang Bapak Ibu di kiri ini udah tahu nih pasti. Kita 17 Development Goals, SDGs, semua paham. Nah, the actual meaning, kadang-kadang kita suka berasanya kayak, oh sustainability ngawang-ngawang nih, apa sih sustainability berkelanjutan, apa sih artinya? Sebenarnya ujung-ujungnya adalah is protecting, menjaga 3 aspek ini, 3 area of protection kita sebutnya kalau di life cycle assessment. Human health, ecosystem, dan resources. Sustainability is about protecting human health, ecosystem, dan resources. Karena tanpa satu saja hilang kita dari 3 area yang kita mau protect ini, kita tidak sustainable. Ya. Apa sih tidak sustainable? Kita bisa kiamat. Serem ya bahasanya, kiamat gitu ya. Tapi itu esensinya, sustainability ini kita ngomong tentang 2030, 2050, ini kita ngomongin tentang apakah kita akan kiamat atau enggak, dan kita secara saintifik berusaha untuk mencegah dengan memanage area-area 3 area ini yang kita ibaratnya rusak karena industrialization. Human health kita lihat sendiri Bapak Ibu sekalian,
kita baru saja keluar dari pandemik gitu ya, 3 tahun pandemik. Pada saat pandemik ada orang-orang yang merasa seperti dunianya kiamat gitu ya. Misalnya ada yang tiba-tiba jadi yatim. Jadi human health